Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita dari Pemerwira SMA Negeri 3 Ponorogo kontingen 9 bersama aku Rina Dwi Anggraini dan juga aku Frisma Saras Derenda. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang kesehatan remaja dengan materi HIV dan AIDS. Pasti teman-teman di rumah udah gak asing kan dengan penyakit HIV AIDS? Nah sebelumnya kalian harus tahu nih apa sih penyebab terjadinya dan gimana cara penanganan dari virus HIV ini sendiri. Jadi jangan skip videonya ya teman-teman. Pertama-tama kalian harus tahu nih apa sih yang dimaksud dengan HIV AIDS itu. AIDS adalah penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. HIV sendiri umumnya menyerang kekebalan tubuh terutama sel-sel limfosit loh. Nah terus gimana sih cara kita tahu seseorang mengidap HIV? Jadi teman-teman, penyakit ini secara dini hanya bisa diketahui melalui penguji laboratorium dengan mengukur zat antibodi dalam darah penderita. Nah, HIV sendiri memiliki beberapa tahapan atau yang dinamakan dengan stadium. Stadium yang pertama dalam HIV adalah stadium inkubasi. Virus menginfeksi tubuh dan bersembunyi dalam sel darah putih. Umumnya belum ada gejala loh, tapi penderita akan kehilangan selera makan, sering merasakan lelah, dan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Oh iya, HIV dalam darah belum dapat ditentukan, tapi penderita sudah bisa langsung dapat menularkannya. Kemudian yang kedua ada stadium awal atau Windows period. Sesudah 3-6 bulan pemeriksaan darah akan menunjukkan HIV positif. Penderita kadang mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening, penurunan berat badan, diare, berkeringat, serta infeksi ringan. Nah, stadium yang ketiga adalah stadium tenang. Sekitar 2-10 tahun mendatang, penderita secara fisik akan terlihat normal dan baik-baik saja. Tapi perlahan-lahan, HIV akan menghancurkan kekebalan tubuhnya loh. Kemudian, yang keempat ada stadium AIDS atau full blown. Virus akan menyerang seluruh sistem kekebalan tubuh. Contohnya, radang paru-paru, kanker kulit, TBC, penyakit syaraf, hingga penyakit saluran pencernaan. Jika keadaan penderita semakin buruk, bisa menyebabkan kematian loh kak. Wah bahaya banget ya kak virus ini tuh ternyata. Sangat bahaya pastinya. Tapi kak, apa sih penularan dari HIV? Nah, aku kasih tahu ya beberapa contoh diantaranya yang dapat menularkan HIV. Yang pertama adalah dengan lewat senggama. HIV dipindahkan melalui cairan sperma atau cairan vagina. Yang kedua adalah lewat transfusi darah. Resiko penularan ini hampir 100% loh. Kemudian, yang ketiga penularan melalui alat suntik. Penularan ini melalui alat suntik atau injeksi yang tidak steril, juga suntikan oleh petugas kesehatan liar. Yang keempat, melalui kehamilan. Ibu hamil yang terinfeksi HIV bisa menularkan ke janinnya melalui plasenta. Penularan ini beresiko 20-40% loh teman-teman, dan akan lebih besar resikonya jika sang ibu sudah mencapai stadium AIDS atau full blown. Terus kak, aktivitas yang dapat memicu tertular HIV apa saja sih? Ada dong kak, yang harus tahu ya beberapa aktivitas yang dapat memicu terjadinya penularan HIV secara cepat. Yang pertama adalah tidur bersama penderita. Yang kedua terkena percikan ludah atau bersin dari penderita. Yang ketiga bertukar barang atau pakaian dengan penderita. Dan yang keempat adalah anak yang digendong oleh penderita. Waduh, bahaya banget nih guys. Oh iya kak, gimana sih kira-kira cara membantu penderita itu sendiri kira-kira? Nah, cara membantu penderita, yang pertama kita harus bangkitkan kepercayaan diri penderita, memberi dukungan serta kasih sayang. Yang kedua, memberi pemahaman mengenai masalah yang dihadapi dan juga solusinya. Kemudian, yang ketiga, kita harus mematuhi prosedur P3K ketika melakukan perawatan. Dan yang keempat, kita harus menerima penderita secara wajar tanpa membeda-bedakan. Nah, teman-teman, udah tahu kan sekarang tentang HIV dan AIDS? Oh iya, kita sebagai anggota Pemerwira juga memiliki peranan penting loh. Yang pertama adalah selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang ketiga, melakukan edukasi ke orang-orang sekitar untuk menjaga kesehatan. Dan yang keempat, apabila orang terdekat terkena HIV, tetap beri dukungan dan semangat. Ingat ya, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Nah, jadi kesimpulannya, permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman mengenai kesehatan di kalangan remaja palinglah rentan. Salah satunya mengenai HIV dan AIDS, karena akan menimbulkan masalah yang serius, bukan hanya masalah kesehatan ataupun personal pembangunan, tetapi juga masalah sosial dan lain sebagainya. Nah, teman-teman selalu ingat, menjaga kesehatan itu sangatlah penting ya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Presentasi kami cukup sampai di sini. Bila rindu harap hubungi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.